Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sri Astuti, semester 2, jurusan UPW, Usaha Perjalanan Wisata. Jadi di sini saya akan membahas tentang wisata yang ada di Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu wisata Danau Ranau. Nah, Danau Ranau adalah danau terbesar kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Danau ini terletak di perbatasan Kabupaten Lampung, Barat Provinsi Lampung, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan vulkanik dari gunung berapi yang membuat cekungan besar. Terletak pada posisi koordinat 4 derajat 51 40 derajat 51 menit 45 detik lintang selatan, 103 derajat 51 menit 50 detik bujur timur. Secara geografis, topografi Danau Ranau adalah perbukitan yang berlembah. Hal ini praktis menjadikan Danau Ranau memiliki cuaca yang sejuk. Danau ini terkenal sering para nelayan untuk mencari ikan, seperti ikan mujair, ikan kepor, kepiat, dan harongan. Nah, tepat di tengah danau terdapat pulau yang bernama Pulau Marisa. Di sana terdapat sumber air panas yang sering digunakan para penduduk setempat ataupun para wisatawan yang datang ke pulau tersebut. Terdapat air terjun dan penginapan. Nah, di danau itu tuh terdapat Pulau Marisa yang terletak di tengah-tengah danau. Jadi uniknya di pulau tersebut tuh terletak di pertengahan danau, dan jika kalian ingin datang ke pulau tersebut, kalian harus hanya menyewa kapal dan akan diajak ke pemandian air panas dan berkunjung ke Pulau Marisa tersebut. Danau ini juga menjadi objek wisata andalan dari kabupaten, di salah satu wisata alam yang ada di sana. Ada 3 tempat tujuan utama bagi para pengunjung Danau Ranau, yaitu Wisma PT Pusri dan Pantai Sinangkalan, dan wisata Lombok Lampung. Nah, ekosistem danau tersebut, Danau Ranau ini, beberapa gangguan ekosistem yang terjadi di Danau Ranau, salah satunya matinya ikan yang disebabkan pelepasan belerang H2S ke dalam air. Jadi pada tahun 1962, 1993, 1998, dan pada tanggal 4 April 2011 itu terjadi banyaknya ikan mati di danau ini karena pelepasan belerang H2S ke dalam air. Jadi mengakibatkan banyak ikan mati. Terus wisata Danau Ranau, keindahan utama yang bisa dilihat langsung saat datang ke Danau Ranau ini adalah air danaunya yang berwarna biru, kejernihan, dan mampu menggoda siapa saja yang datang untuk langsung masuk ke dalam air. Selain itu, kalian juga akan disuguhkan dengan keindahan panorama alamnya yang spektakuler. Jadi di sini tuh indah banget karena ada gunung, danau, dan udaranya sangat sejuk, dan benar-benar wisata alam yang sekitarnya tuh alam semua, masih alami. Dan kalau kalian kesini, kalian bisa melihat ke sebelah timur dari danau ini. Kalian bisa melihat kemegahan Gunung Seminung. Perpaduan antara gunung dan danau akan terasa saat cuaca sangat cerah. Sungguh elegan dan menawan hati. Inilah dia momen yang paling tidak boleh terlewatkan saat kalian kesini. Nah, di sini juga merupakan surganya para pemancing, lantaran di dalam danau hidup berbagai macam ikan. Jadi banyak sekali ikan di danau ini, jadi bisa untuk mancing di danau ini. Jenis ikannya yang bisa ditangkap dan disantap. Jadi kalau mau mancing langsung makan aja di sana. Jadi kalian bisa langsung bakar ikan di sana, karena di situ juga banyak daerah-daerah yang luas yang bisa untuk piknik sama keluarga atau sama teman-teman.
Oleh karena itu, tak heran bila kebanyakan mata pencarian warga sekitar adalah nelayan. Warga sekitar tuh rata-rata nelayan karena uh, ikan yang ada di danau ini kan sangat banyak, jadi kenapa tidak dimanfaatkan untuk sebagai mata pencarian. Dan ikan ini tuh segar karena langsung ditangkap kan, dan biasanya dijual kepada wisatawan yang ada. Untuk kalian yang ingin langsung membeli ikan, di sana banyak sekali nelayan, kalian bisa langsung beli ke nelayan tersebut, jadi masih segar ikannya. Nah, ikan-ikan yang bisa ditemui seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di kawasan ini adalah ikan mujair, arogan kepirat, dan semah. Biasanya para nelayan ini akan menjual ikan hasil tangkapannya ke restoran yang tidak jauh dari danau. Jadi untuk dijual ke pasar, ke masyarakat, atau ke restoran-restoran yang ada di sana. Nah, tidak hanya itu saja, bagi kalian ingin membelinya juga bisa melalui para nelayan, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Luas dari Danau Ranau sendiri adalah 120 km persegi dan memiliki kedalaman kurang lebih 229 km dalam sekali. Jadi danau ini tuh sangat dalam. Oleh karena itu, bila sedang mencari ikan bersama nelayan, diharapkan untuk berhati-hati supaya tidak tercebur ke dalam air danau karena ini sangat dalam. Takutnya tenggelam dan terjadi hal yang tidak diinginkan. Sejarah mencatat bila Danau Ranau ini asal mulanya terbentuk akibat dari letusan gunung yang sangat dahsyat sehingga menciptakan sebuah cekungan besar. Dari cekungan inilah terisi beberapa air dan menjadi sebuah danau elegan untuk dinikmati. Menarik sekali bukan? Jadi dari itu asal mulanya sih, dan sekarang menjadi tempat wisata yang ada di Oku Selatan. Danau ini memang seperti air laut di pantai yang mempunyai ombak cukup tenang. Jadi ombak di danau ini tuh cukup tenang seperti air laut. Oleh karena itu sangat ramah digunakan sebagai tempat berenang. Bagi yang tidak ingin berisiko, pihak pengelola sudah membangun sebuah water park di kawasan ini sehingga kalian bisa berenang sepuasnya di sana. Jadi ada khusus untuk kolam berenang yang ada di sana. Kalau kalian tidak ingin langsung mandi di danau tersebut, kalau kalian ingin mandi di situ bisa kalian mandi di pesisir-pesisir danau, dan ada juga WC untuk mengganti pakaian dan penyewaan pelampung seperti itu jika kalian ingin memakai pelampung. Di sini juga kalian bisa berendam di air panas ini. Di seberang danau tersebut terdapat, dan di danau ini juga terdapat pemandian air panas. Kalian bisa juga berendam di sumber air panas yang tersedia tidak jauh dari kawasan ini. Jadi kalau kalian pengen kesini tuh kalian harus naik kapal terlebih dahulu. Nah di sini tuh ini di dermaga danaunya itu biasanya di dermaga ini banyak sekali kapal yang ada di sana. Jadi kalian bisa naik di sana dan kalian bisa sewa. Jadi kalau kalian sudah naik itu akan diajak menyeberangi danau, dan kalian dibawa ke kawasan perendaman air panas, pemandian air panas, dan setelah ke pemandian air panas itu kalian akan diajak ke Pulau Marisa maksudnya. Pulau Marisa gitu. Kalian itu pemandian air panas itu merupakan sumber mata air dari kaki Gunung Seminung. Jadi pemandian air panas itu terletak di bawah kaki Gunung Seminung. Air panas ini juga bisa untuk merebus telur sampai matang. Jadi sudah bisa dibayangkan bukan bagaimana panasnya kawasan ini. Nah, di danau-danau ini juga ada memiliki misteri dan mitos. Nah, terkandung sebuah misteri dan mitos mengenai asal muasal danau, yaitu sosok ular naga yang bersarang di sebuah gua di dasar danau. Lalu ada juga yang bercerita tentang sebuah burung raksasa hinggap di sebuah pohon besar. Setelah ditebang pohonnya tersebut, akhirnya si burung raksasa ini tuh mengeluarkan air sehingga terbentuklah menjadi sebuah danau. Itu sih misteri dan mitosnya. Nah, alamat dan rute ke lokasi wisata Danau Ranau ini, danau ini kan terletak di perbatasan dua provinsi, yaitu Lampung Barat dan Sumatera Selatan. Nah, menuju ke sini kalian bisa memulai dari Bandar Lampung menuju ke kota Bumi, kemudian
Arahkan kendaraan menuju ke Bukit Kemuning. Setelah itu lanjutkan perjalanan lagi menuju ke Kota Batu dan Sukamarga sehingga sampai di Danau Ranau. Perjalanannya itu membutuhkan waktu 6 sampai 7 jam lamanya. Jadi emang agak lama. Kalau kalian berangkatnya tuh jam subuh gitu, bisa sampai siang sampai di sana. Terus penginapan juga disediakan di sini. Penginapan di pinggir-pinggir sini tuh banyak penginapan. Nah, di sini juga di pinggir ini tuh kalian kalau mau menikmati keindahan pantai, keindahan danau ini, kalian bisa menikmatinya dari pinggir karena di situ banyak banget sih tempat peristirahatan, tempat duduk-duduk, tempat santai-santai sama keluarga. Untuk piknik juga bisa. Dan di sana juga banyak jualan makanan, souvenir atau pakaian seperti itu. Dan penginapan juga ada di sini. Kalau kalian ingin menikmati Danau Ranau, memang wajib untuk menginap kalau kalian bukan asal dari daerah tersebut, daerah sekitar tersebut. Nah, di sekitar kawasan sudah sangat ramah. Penginapan dengan berbagai macam fasilitas. Di antara rekomendasi yang bisa diberikan di sini adalah penginapan Aulia Danau Ranau. Kalian akan dibuat betah tinggal di sini karena penginapan ini menghadirkan sebuah tempat yang tenang, teduh, dan seperti berada di rumah sendiri. Jadi dapat pemandangan yang indah alam seperti ini kan. Kemudian ada juga Wisma Pusri Varita yang terletak di pinggir danau. Jadi emang ada yang di pinggir danau. Jadi kalian bisa langsung lihat pemandangan danau secara langsung. Ada berbagai macam tipe yang bisa dipilih dengan harga yang tidak terlalu mahal. Pesona danau benar-benar akan terlihat begitu indah dari tempat penginapan tersebut. Nah, itulah tadi pembahasan saya tentang wisata alam Danau Ranau yang ada di Oku Selatan. Mungkin teman-teman ingin kesini saat berliburan, bisa mengajak keluarga atau teman-teman. Dan inilah hasil penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.